silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang sudah suruh ngerasa. Saya tidak akan gentar. Jangan benar-benar. Aku tidak takut. Jangan 50.000 sama saya saja. Eskalasi begini tidak bisa lagi dia arogan. Ini kalau dia masih arogan, lewat nih barang ini memunculkan kericuhan, terjadi chaos, bahkan ada korban jiwa. Nah, itu sebenarnya nanti pintu pemakzulan. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Ini adalah momen yang spesial nih. Saya kembali berbincang bersama Direktur Arus Survei Indonesia sekaligus dosen Visipol UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Ali Rifan. Siap, Gus Huda. Yang Gus selalu- Arif saya. Gus Arif yang selalu cerah. Jadi orang pada penasaran di komen ini, Cak. Gus Huda itu siapa? Itu asisten saya. Karena tiap hari nyebut berapa kali kan. Iya. Oke, Cak. Jadi kita tuh ada momen yang barangkali ini tidak terjadi di setiap momentum. Seminggu ini trending di Twitter, di Facebook, di YouTube soal Pati. Pati ini kan mohon maaf sebelumnya nggak kena sorotan media. Hari ini trending, Cak. Orang-orang berduyun-duyun, ada yang ngasih aqua, ngasih pisang dan lain sebagainya lah gitu ya, untuk menolak kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pati. Secara umum, Cali gimana melihat hal ini? Ya, ini luar biasa. Bahkan ini viralnya katanya tidak hanya nasional, tapi internasional. Oh, terancam Trump ini komen ya? Ini kita tinggal nunggu Iya, Trump apakah komen apa enggak dalam waktu dekat. Yang jelas ini sudah jadi konsumsi nasional. Iya. Viralnya itu super viral gitu kalau saya boleh sebut. Karena memang ini kan isu lokal sebenarnya. Iya. Yang kemudian masuk ke isu nasional. Bahkan beberapa tokoh nasional juga berkomentar tentang itu. Iya. Dan sampai hari ini tuh viral. Tanggal 13 nanti puncaknya ada demo besar-besaran. Info yang saya dapat itu 50.000 lebih ya akan memadati alun-alun Pati gitu, kira gitu. Ini menarik ya karena ada hal yang kemudian ditanyakan kepada saya kemarin itu. Kenapa kok isu di Pati ini bisa viral sedemikian dahsyat? Saya sampaikan kenapa isu ini viral, ada 4 alasan. Pertama, karena Bupati Pati Sudewo itu menaikkan pajak bumi bangunan itu sangat fantastis, 250%. Mungkin ini yang tertinggi ya dalam terbesar. sejarah mungkin ya. Iya. Kan kenaikan pajak biasanya kan 5%, 10%. Itu kan aja gitu. udah teriak ya. Nah ini 250%. Memang alasannya karena 14 tahun tidak pernah naik gitu. Iya. Tetapi angka 250% itu di tengah situasi ekonomi masyarakat Pati yang paceklik gitu ya bahasanya. Nah ini nggak tepat, itu nggak relevan dari aspek momentumnya. Sehingga publik atau warga Pati kaget, shock, mereka shock, Pak. Terkejut ya kan. Terkejut satu, itu satu ya. Nah ini makin membesar isunya karena yang kedua, Bupati Pati Sudewo itu merespon dengan gaya arogan, bahkan menantang warga Pati. Kan warga Pati kan ada yang demo, awalnya riak-riak kecil para mahasiswa, anak-anak PMI kalau nggak salah. Kemudian direspon Sudewo, jangankan 5.000, 50.000 pun saya tidak gentar. Saya tidak akan mundur atau mencabut kebijakan. keputusan saya. Yeah. Itu membuat warga Pati
yang awalnya shock tadi dengan adanya tantangan itu makin terpantik. Sudah masuk ke wilayah emosi, Pak. Iya. Nah, itu yang membuat eskalasi itu membesar, dan kemudian ketika ada yang mengkonsolidasi untuk membuat gerakan demo besar-besaran, itu disambut luar biasa oleh warga Pati. Karena secara emosional mereka juga ikut tertantang gitu, ditantang bupati, warga ini ditantang bupati gitu. 50.000 pun saya tidak gentar. Kalimat ini kemudian membuat warga Pati berbondong-bondong mau ikut demo. Bahkan kemarin kita dapat info istilahnya itu sawerannya ya, sawerannya itu sudah ada 14.000 katanya, lebih donasinya. Nah, faktor ketiga itu juga membuat ini makin eskalatif ya. Itu karena ada dari pihak Pemda yang diwakili Satpol PP itu melakukan sweeping. Melakukan sweeping, kemudian mengambil beberapa donasi itu ya, mau yang ada di sekitar kantor bupati mau dipindahkan. Nah, kemudian ada penolakan dari warga dan terjadi cekcok. Cekcok ini juga viral. Itu yang membuat kemudian warga makin gregetan, Pak. Geram gitu. Sehingga menimbulkan atensi warga Pati yang luar biasa. Bahkan donasi ini kan kalau kita cek tidak hanya dari warga Pati, ada dari warga-warga yang lain. Bahkan ada juga kiriman-kiriman dari warga Pati yang merantau di Jakarta, di Sumatera, bahkan di luar negeri begitu. Dan saya dapat info beberapa kawan-kawan yang di luar kota itu tanggal 13 itu akan turun ikut demo. Nah, yang keempat, Bupati Pati Sudewo itu tidak segera mengambil keputusan ya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf. Kan kalau kita lihat kan isu ini sudah bergulir 1 pekan lebih. Tetapi Bupati Sudewo masih kekeh. Masih dengan pendapatnya, dan kalau kita lihat kan cenderung kata-katanya itu tidak membuat publik adem, tapi membuat publik marah kan gitu. Nah, bahkan setelah ada tekanan dari pihak Mendagri dan Gubernur Jateng, Bupati Pati tidak segera kemudian ambil keputusan, masih mikir-mikir begitu. Sehingga sampai pada titik isunya itu muncul ke pemakzulan dan gelombang dukungan terhadap donasi itu membesar, yang awalnya 1.000, 5.000 donasi. Ini bukan 5.000 ini loh kue loh, tapi 5.000 bungkus. 14.000 bungkus, bukan 14.000 aqua ya, tapi kardusnya ini 14.000 kardus atau sembako dan lain sebagainya. Atau jajan-jajanan lah ya gitu. Ya, ini menariknya Pati itu kan ada tagline tuh kalau saya baca tuh Bumi Wani kan, orang-orang pada berani. Jadi bupatinya berani, masyarakatnya berani gitu. Bupatinya berani, warganya lebih berani lagi. Karena apa? Karena situasi lagi tercekik, Pak, secara ekonomi. Ekonomi di sana memang tidak baik-baik saja. Tapi kalau misalnya tadi kita pretelin ya, dalam arti ada arogansi komunikasi yang dilakukan oleh Bupati Sudewo di Pati ya. Apa yang sebenarnya harus dilakukan Sudewo secepat mungkin gitu ya? Atau gaya komunikasi seperti apa yang seharusnya dilakukan pejabat ya, terkhusus di Pati ya, karena hari ini Pati yang jadi sorotan itu. Iya, yang saya pahami ini memang ada problem komunikasi. Sebenarnya kalau kita pahami ya, niat Bupati Pati ini baik. Karena kan alokasi anggaran itu kan mau dibuat pembangunan. Dan memang kalau kita perhatikan ada sudah beberapa jalan yang dibangun di Pati. Dan nanti ada target-target. Nah, cuman komunikasi ini tidak tersampaikan dengan baik. Terus kenaikannya ini memang langsung fantastis. Harusnya ada tahapan-tahapan. Seperti di daerah-daerah lain, Jepara dan lain-lain itu memang mereka sudah naik bertahap ya. Dia, tapi kan bertahap, tidak langsung eksponensial di angka 250% gitu. Meskipun diklarifikasi Bupati
Tidak semua 250%, tapi kan ada yang 250%. Ya, Itu benar. kemudian yang disorot begitu. Nah, itu satu hal. Nah, yang lain ada komunikasi Bupati Sudewo ini masih dalam ranah legislatif karena beliau kan sebelumnya di legislatif lama kan di legislatif. Iya. Kalau legislatif itu bisa aja dikomunikasi begitu karena kan legislatif kan fungsinya sebagai pengawas, pembuat undang-undang dan budgeting. Iya. Dia tidak eksekutor. Iya. Nah sekarang dia di eksekutif mengeksekusi langsung Iya. persoalan itu langsung dia menyelesaikan dan dia bertanggung jawab penuh. Iya. Tidak ada alibi lain kalau seorang anggota dewan kan nanti saya akan sampaikan ke eksekutif gitu. Iya. Kita dorong eksekutif untuk melakukannya kan gitu. Lebih kepada sifat pengawasan dan menyampaikan aspirasi rakyat disampaikan kepada eksekutif. Tetapi sekarang dia di eksekutif, dia mengeksekusi langsung program-program itu dan cara berkomunikasinya ini kan bukan komunikasi yang kemudian eksekutif legislatif ke eksekutif. Iya, langsung ke masyarakat ini. Ini langsung ke masyarakat. Jadi ada metode komunikasi yang berbeda dan itu kemudian saya lihat tidak dipahami oleh Bupati Sudewo. Mohon maaf ini kan gitu. Iya. Setidaknya ada dua kesalahan menurut saya, Cak. Dalam konteks Sudewo sebagai bupati. Yang pertama adalah soal pola komunikasi. Yang kedua tidak memakai Arus Survei Indonesia untuk jadi penasihat politiknya. Ya kan? Komunikasinya jelek nggak pakai ASI pula ya kan? Ini kesalahan fatal, Pak. Aturan Arus Survei Indonesia ini dipanggil untuk menasihati. Tapi ini kan akhirnya sudah jadi bubur, ya. Barang ini jadi bubur. Satu sisi Bupati Sudewo juga sangat kekeh gitu. Jangan ke 5.000, 50.000 pun saya nggak bakal gentar. Kan? Itu tuh kalimat yang viral di mana-mana gitu. Iya, itu memang yang kemudian membuat warga Pati geram dan ingin menunjukkan bahwa mereka bisa mengumpulkan lebih banyak daripada 50.000. Istilahnya mau menjawab tantangan bupati kira-kira itu. Nah, satu lagi yang menurut saya penting adalah jadi Bupati Pati ini dianggap tidak berkomunikasi dengan masyarakat soal kebijakan itu. Dianggap tidak menampung aspirasi. Iya. Tapi memang kalau kita mendengarkan yang disampaikan Bupati Sudewo, itu katanya sudah mendengarkan aspirasi dari para kepala desa. Iya. Tetapi dalam konteks sistem kenegaraan kita nggak pas kalau kepala desa karena kepala desa itu di bawah langsung bupati, termasuk camat tidak pas Pak. Ya mereka ya sami'na wa ata'na kan gitu. Nggak berani ngelawan bupati. Karena secara struktur ya mereka bawaan bupati begitu. Harusnya meminta pendapat itu dari DPRD gitu. DPRD ini kan aspirasinya kan dari dapilnya masing-masing kan dari warga. Terus kemudian kelompok civil society, masyarakat yang ternaung dalam aliansi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan itu harus minta pendapat mereka. Nah, ini yang saya dapat info tidak dilakukan sehingga keputusan itu dianggap sepihak dan tidak punya legitimasi kuat secara secara opini publik gitu loh, legitimasi publiknya lah ya. Mungkin legitimasi hukum ada itu memang legitimasi hukumnya, tapi legitimasi publik kan penting. Kalau jenengan lihat ya setidaknya dari media yang hari ini berkembang bahkan viral kemana-mana. Kita kan pernah tahu ada 98 ya. Yang itu masyarakat, mahasiswa semua berkumpul sampai dudukin DPR dan sebagainya gitu. Mungkin nggak itu terjadi di Pati? Saya lihat kemarin itu infonya demo secara damai. Kendati demo secara damai tapi tuntutannya mengerikan gitu. Tuntutannya adalah impeachment, pemakzulan bupati. Ini ngeri-ngeri sedap menurut saya. Tapi regulasi itu bisa ditempuh sama masyarakat? Secara regulasi memang nggak bisa. Jadi pemakzulan seorang bupati itu secara konstitusi itu dilakukan oleh DPRD. Itu dengan syarat-syarat. Misalnya berhalangan tetap, ya kan. Kemudian ada pelanggaran, misalkan korupsi, terus ada tindakan asusila dan seterusnya. Nah, mana kemudian syarat-syarat itu yang bisa dimasukkan. Tetapi paling tidak demo tanggal 13 itu akan mendelegitimasi bupati. Jadi itu punya pengaruh kalau bupati sudah terdelegitimasi, padahal bupati dipilih rakyat,
Nah DPRD bisa terpengaruh gitu loh. Nanti alasan bisa dicari, alasan hukumnya Ya. itu bisa dicari gitu. Kan ini kan soal politik. Betul. Politik kan kadang lebih tinggi daripada hukum. Iya, Politik adalah panglima kan gitu. Iya. Dan gelombang ini kan bisa dimanfaatkan siapapun. Itu dia. Gelombang ini kemudian kan bisa dimanfaatkan pihak-pihak terkait kan. Dalam artian pihak-pihak yang kemarin menjadi lawan politiknya Bupati Sudewo gitu. Makanya tanggal 13 ini agak ngeri-ngeri sedap. Iya. Kalau sampai chaos justru itu yang berbahaya. Makanya demo tanggal 13 harus dipastikan aman. Kalau demo tanggal 13 itu memunculkan kericuhan, terjadi chaos, bahkan ada korban jiwa. Nah itu sebenarnya nanti pintu pemakzulan. Makanya hati-hati dengan tanggal 13. Iya, Pati ini menjadi sorotan di seminggu ini karena ulah satu orang. Udah gitu bukan hanya bupatinya, beberapa orang di bawahnya juga menggunakan komunikasi publik yang kurang oke gitu. Betul. Sehingga masyarakat juga akhirnya menangkapnya kan kok saya ditantang-tantang dan sebagainya. Iya, gitu. karena ini kan semacam sepakat ya antara bupati dan sekdanya, PJ Sekda ya. Bahkan Kepala Satpol PP kemarin yang sudah dipecat infonya ya. Karena komunikasinya ke masyarakat itu bukan komunikasi humanis, tapi juga melakukan gertakan-gertakan. Nah orang yang melihat video itu akhirnya tersulut emosinya gitu. Saya yang di Jakarta saja gitu. Saya ngeliat video juga agak sedikit, waduh kok begini komunikasinya. Ini makanya sekali lagi ini soal komunikasi. Kalau saya lihat niatnya pasti baik ya, niat bupati ini. Karena ada orientasi pembangunan. Gitu. Pembangunan ini mau dilakukan secara masif di Pati. Dan beberapa target saya dengar memang luar biasa. Nadanya salah satu diambil dari dana pajak ini gitu. Iya. Tapi salah satu yang jadi sorotan juga masyarakat menuntut soal transparansi pendanaan. Ini 250 bukan barang kecil itu. Ini juga akhirnya jadi salah satu tuntutan itu. Iya, memang 250% ini angka fantastis ya. Karena kalau misalkan yang awalnya kita 100.000 gitu yang bayar pajak kan menjadi berapa itu? Iya. 250 apa 350 kan gitu. Jadi kan 2 kali lipat lebih gitu. Ini terakhir masyarakat ini mendorong betul ya kan untuk akhirnya bahkan penggulingan Bupati Sudewo yang ya kita baru lihat setahun paling pasca dilantik, bahkan belum setahun Bupati Sudewo belum setahun ya. Apa yang seharusnya masyarakat lakukan sehingga itu masih masuk ke jalur konstitusional? Oke masyarakat, gue pengen banget nih orang ini nggak jadi bupati lagi misalkan. Apa yang harus dilakukan secara konstitusional? Iya, sampaikan nanti. Pertama nggak masalah disampaikan di alun-alun, ya simbol Kota Pati. Sampaikan ke bupati. Nanti setelah itu sampaikan ke DPRD. Karena mekanisme dari DPRD. Nanti kan misalkan sampaikan bahwa apa dosa-dosa politiknya Sudewo sehingga harus dilengsarkan. Nah dosa-dosa politik itu adalah prasyarat untuk dimakzulkan. Karena kan tanpa itu tidak bisa dimakzulkan seorang bupati. Sehingga harus memenuhi syarat-syarat itu, nanti bisa dicek secara detail di Google ya. Syarat bisa dimakzulkan, ketika sudah memenuhi unsur itu, kemudian barulah di putusan pengadilan gitu. Kalau diputuskan itu bersalah baru bisa di impeachment melalui DPRD. Tondo-tondo bahwa ini akan ada titik temu ada? Menurut saya ada. Kalau Bupati Sudewo dengan legowo nanti menghadapi demo itu dengan pernyataan yang humanis dan meminta maaf secara tulus. Karena kalau udah eskalasi begini tidak bisa lagi dia arogan. Ini kalau dia masih arogan lewat barang ini. Yakin saya. Kalau kawan ini masih arogan? Kalau kawan itu masih arogan. Solusinya hanya satu. Minta maaf setulus-tulusnya ya di depan warga Pati. Dan hal seperti ini jangan diulangi lagi gitu. Dan semua keputusan-keputusan politik yang punya efek luas, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dikomunikasikan kepada publik dulu. Harus menampung aspirasi dari publik ya, civil society, dan DPRD sebagai mitra strategisnya bupati kan begitu.
sebagai ya mereka kan yang mengawasi bupati, Iya, yang iya. membuat anggaran dan membuat undang-undang kan begitu. Tapi tondo-tondo kayaknya kawan ini minta maaf kayak nggak ada aja. Tondo-tondonya masih Ya arogan kita lihat aja kan. kalau Iya, nggak iya, ada iya. minta maaf, kita lihat ini gelombang ini bisa membesar. Dan ini akan terus menerus. Dalam arti gelombangnya akan terus bertambah. Kalau ternyata nggak minta maaf. Betul. Jangan percaya itu. Sebenarnya kan sudah minta maaf, tapi ini kan harus minta maaf di mimbar Pak, yang saya lihat itu inginnya para warga Pati di mimbar menyambut nanti minta maaf. Kalau minta maaf nanti kan sudah ada standing applause kan. Nah itu adem Pak warga Pak. Ini orang lagi emosi nih, emosi lagi besar. Kalau emosi lagi besar begini, jangan disurut lagi gitu. Itu yang kita khawatirkan sehingga minta maaf itu bukan berarti kalah, minta maaf itu terhormat Pak. Kalau kita salah minta maaf itu terhormat. Bupati akui saja ya kesalahannya dan artinya bupati tidak bisa membaca momentum. Kenaikan boleh saja, memang tren pasti naik pajak itu di mana-mana naik. Pajak yang di nasional juga naik kan dari 10 ke 11%. Itu pun terjadi penolakan-penolakan. Tapi nanti ada pertimbangan. Tapi kenaikan 250% ini memang signifikan Pak. Very signifikan. Saya takut ini ja, malah Pati ini jadi mengilhami seluruh masyarakat se-Indonesia. Betul, ini nanti akan jadi presiden. Iya. Akan jadi inspirasi daerah-daerah lain. Dan dalam konteks demokrasi Indonesia dan dalam konteks demokrasi deliberatif kata Bermas ini sehat-sehat saja Pak menurut saya. Ini kan check and balance kan tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tapi langsung oleh rakyat yang memilih dia. Yang ngasih mandat adalah rakyat, yang mengevaluasi adalah rakyat gitu. Iya. Saya bukan membela Pak Sudewo nih ja, tapi pada akhirnya kalau semua keinginan rakyat itu diokekan gitu, ya nggak bisa naik nanti ya. Naik 2% pun pasti akan demo kalau kejadiannya begini ya maksudnya. Ya memang sebenarnya kalau dikomunikasikan ya ada prakondisi, dikasih tahu alasan-alasan. Basis reasoningnya apa, kenapa naik. Kenapa naik sekian gitu. Katakanlah 2% atau 10%. Ketika misalkan bupati bisa menjelaskan secara argumentatif ya kokoh ya kan. Kemudian publik menerima sebenarnya gak ada masalah. Ini kan karena komunikasi yang kurang tadi. Jadi seperti sepihak kesannya. Memang agak shock dengar itu agak shock. Iya. Siapapun masyarakatnya pasti akan shock tuh ya kan. Nah, lebih-lebih ada kengototan gitu. Ada kalimat-kalimat yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang bupati. Itu sebenarnya sih Pak. Ini soal menantang-nantang itu. Warga Pati ini kan warga yang berbeda karakternya. Parti Lor dengan Parti Kidul itu beda Pak. Parti Kidul ini keras Pak. Parti Lor ini kan para santri. Biasanya mereka nunggu arahan para gus dan kiai. Sang kiai. Parti Kidul Pak, urakan Pak, sikat-sikat aja gitu, kira-kira begitu. Tapi demi kebaikan. Tapi demi kebaikan. Iya ini harus diluruskan ya kan. Benar, urakan dipotong Pak ya kan. Iya. Halo warga Pati, semangat. Oke terakhir ja, harapan ja terhadap situasi Pati ya. Ya kita berharap pertama Bupati Pati segera minta maaf, ya mengakui kesalahan sehingga masa demo itu jadi adem dan terjadi rekonsiliasi. Karena kalau ini terus-menerus kan membuang-buang waktu. Biar masyarakat kembali bekerja, ya masyarakat Pati kembali bekerja, Bupati kembali bekerja gitu. Jadi saya berharap Bupati mau menundukkan kepala Pak. Dan meminta maaf itu aja saya. Bupati Sudewo harus menundukkan kepalanya. Dan minta maaf kepada masyarakat. Kepada masyarakat gitu. Itu aja, kalau itu dilakukan masyarakat nanti sudah nih kok. Ya gimana apalagi kalau sudah bupati minta maaf kan gitu. Dan warga Pati pemaaf ya. Pemaaf Pak, pemaaf kan santri di sana kan. Santri 70%, abangan 30% lah gitu. Pati Kidul juga sama pemaaf tuh juga sih. Pemaaf. Pati Lor pemaaf juga ya kan. Oke, terima kasih banyak Cali Rifan atas waktu dan kesempatannya. Ini Gus kita Arif menyita waktu Cali 20 menit ya kan. Semoga warga Pati semua melihat. Jadi jangan sampai akhirnya kita tidak mengharapkan demo-demonya itu rusuh. Apalagi ada kematian. Itu kita tidak berharap itu aja ya. Betul. Harus damai demi Pati yang sejahtera. Pati Bumi Minatani. Artinya aja. Ya nanti kita cek di Jangan lupa like, komen, dan share. Dan nantikan video selanjutnya. Salam.